akhirat juga mampu diraih dengan membaca. Untuk itu, selamat datang pada acara Program Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM tingkat internasional dosen dan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Manajemen. Bermitra dengan PCIA Hong Kong dan PCIA Taiwan, Ortom Persyarikatan dengan judul Penataran Iqra bagi calon Ustadz dan Ustazah pembelajar baca Al-Quran di Hong Kong dan Taiwan. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Ibu Dr. Dini Yuniarti MSI, juga Ketua PCIA Taiwan Umi Keliana Irawati, Ketua PKM Bapak Dr. Abdul Khalik, dan juga seluruh peserta dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini kami bekerja sama. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Sri Nasiatul Umaroh. Assalamualaikum Ibu Sri. Selamat berjumpa. Mungkin ini baru pertama kali kita bertemu Bu, meskipun dengan online. Kami mengaturkan terima kasih. Beliau adalah Ketua PCIA Hong Kong. Kemudian Ibu Keliana Irawati. Assalamualaikum Ibu Kelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa Ibu Kelly. Beliau adalah Ketua PCIA Taiwan, Pak Imam. Beliau adalah Kepala Dompet Duafa Hong Kong. Jadi pada kegiatan di pagi hari ini kami bekerja sama dengan PCIA Taiwan, PCIA Hong Kong, dan Dompet Duafa Hong Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bersama, mempunyai kesempatan untuk belajar. Buat teman-teman ya, semangat belajar saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul, Bapak Afdoni, Ibu Fitro, dan Pak Rani sebagai moderator. Saya di sini ya sudah mencoba kita mencoba untuk sosialisasikan acara kita hari ini, tapi mungkin karena terlalu padatnya acara offline di kita, kayak kader kita saja harus mengikuti kegiatan dari kedutaan, sementara teman-teman yang lain mungkin belum bisa gabung, entah sibuk entah kenapa ya. Tapi saya sangat berterima kasih karena kami telah diajak bermitra untuk belajar berbagi ilmu tentang bagaimana belajar Al-Quran ya. Di sini penataran Iqra bagi calon ustadz dan ustazah ini membuat mereka agak-agak takut sebenarnya. Kenapa? Karena pada dasarnya kami di sini itu sangat minim dalam pendidikan agama. Di antara kita pekerja migran di Hong Kong itu ada ya yang sudah bagus dalam membaca, banyak juga yang sudah mulai belajar Iqra. Jadi bukan ini, tapi malah justru mereka sedang belajar Iqra sebagian. Jadi alhamdulillah memang dari Masjid Hong Kong, di Masjid Ammar maupun majelis-majelis, mereka sebagian sudah membuka pembelajaran. Dan saya sudah membagi kepada mereka juga untuk join ya. Tapi ya namanya juga belum ada keinginan mungkin untuk bersama kami. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga ke depan mereka mau bersama kita untuk belajar bersama yang jadi pengajar gitu. Di sini mereka belajar itu ada yang di Masjid Ammar, di Wan Chai, terus di majelis-majelis yang berada di Tanah Lapang. Jadi mereka mengajar teman-temannya itu sesama teman PMI karena memang di sini itu sebagian besar mereka datang dari kampung yang mungkin dilatar belakangi kurangnya orang tuanya untuk mendidik dalam hal agama.
Karena yang saya dapati di sini memang banyak sekali orang-orang yang masih belajar alif ba ta gitu ya. Iqra tingkat dasar. Itu banyak sekali. Jadi ya memang saya sendiri merasa aduh gimana ya, mereka itu ibu-ibu ya, tapi punya keinginan kuat itu sudah menjadi hal yang bagus, sangat bagus. Semenjak datangnya ustadz-ustadz ke Hong Kong, mereka belajar ya pokoknya. Cuman kadang itu ya salah mengambil ustadz, mendatangkan ustadz maksud saya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan tidaklah. Tapi ustadz-ustadz yang agak lurus, yang lurus kayak gitu, sangat sulit masuk ke Hong Kong. Kayak Pak Ustadz Abdul Somad juga kena imigrasi, nggak boleh masuk. Bapak siapa itu? Abah apa siapa namanya? Yang dari Jakarta itu juga nggak bisa masuk. Jadi banyak sekali Ustadz yang ditahan di imigrasi. Tapi berharap suatu hari nanti imigrasi Hong Kong mulai terbuka begitu ya. Karena gimana? Justru orang-orang Ustadz yang ini malah bisa masuk, lolos gitu di imigrasi. Tapi berharaplah suatu hari nanti bisa. Dan bagi teman-teman semuanya, yuk kita belajar. Karena apa? Semakin kita belajar, semakin kita punya ilmu, dan mari berbagi. Belajar Al-Quran itu sangat-sangat kita butuhkan, karena dia yang akan menerangi kita di saat nanti kita di alam kubur, juga yang akan menyelamatkan kita di saat kita kayak yang biasa dikenal dengan titian rambut di belah 7 ya, Siratal Mustaqim. Dan untuk selanjutnya saya ingin menyapa saudara-saudara kami yang ada di Taiwan. Dalam hal ini akan berkenan untuk diwakili oleh Ketua Pengurus Cabang Istimewa Aisyah PCIA Taiwan, Umi Keliana Irawati. Semoga kami persilahkan. Terima kasih Ibu Albani. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar tapi agak putus-putus. Nggak apa-apa, Agak putus-putus silakan. nggih. Nah, Semoga jelas, sudah jelas. selanjutnya lancar nggih. Oke, monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Mukhlas Teknik. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Dr. Dini Yuniarti MSI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Manajemen atau yang mewakili Ibu Dr. Fitrah Adila MSI. Kemudian Ketua Pengabdian Masyarakat Dr. Abdul Khalid MSI. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Keliana Irawati mewakili teman-teman PCIA Taiwan. Senang sekali rasanya, akhirnya acara yang kita tunggu-tunggu datang juga, ya. Pengabdian masyarakat bersama Universitas Ahmad Dahlan, yaitu penataran Iqra bagi calon Ustadz Ustazah dan pembelajar baca Al-Quran, Masya Allah. Untuk bisa belajar membaca, bermuhasabah bersama, berusaha. Semoga lancar acaranya, Zoom-nya lancar, kemudian untuk penataran untuk selanjutnya juga lancar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar? Sudah Ibu, monggo. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kurang turun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita bisa bertemu di dalam acara yang sangat membahagiakan ini. Sebelumnya, raditu billahi rabbil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sholli wa yassir amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli, amin. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini bisa mempertemukan kita baik dalam offline ataupun online dalam acara penataran Iqra bagi calon ustadz dan ustazah pembelajar baca Al-Quran dan di Hong Kong dan Taiwan. Tidak lupa kita ucapkan juga salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Gitu.
Sebelumnya kepada yang terhormat Ketua PCA Hong Kong, Umi Nisa ya kalau di sini ya. Kemudian Ketua PCA Taiwan, Ibu Heliana. Yang terhormat juga kepada Dompet Duafa di Hong Kong, Bapak Imam Baihaqi. Kemudian Ketua Program Studi Magister Manajemen, Bapak Dr. Aftoni Sutanto. Tidak lupa juga kepada yang terhormat Ketua PKM, Dr. Abdul Kholik, MM, serta para ustadz dan ustazah, serta para peserta yang saya hormati. Saya merasa sangat berbahagia dan juga berbangga dengan program pengabdian kepada masyarakat internasional yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa program studi Magister Manajemen FEB UAD yang sudah bermitra dengan PCIA Hong Kong dan PC Taiwan dan juga dengan Dompet Duafa. Besar harapan kami dari FEB bahwa PKM ini akan memberikan manfaat yang sangat besar di dalam hal terutama penataan Iqra ya, bagaimana membaca Al-Quran sehingga nanti bagi para pekerja migran Indonesia dan juga bagi penduduk Indonesia yang tengah sekolah atau menjadi mahasiswa di sana juga akan terus bisa belajar Al-Quran meskipun jauh dari Indonesia seperti itu. Adanya acara di lokasi pengabdian kami itu sedang adanya di Murti Dusun di daerah Ngunan-Ngunan, Sri Gading, Sanden, Bantul seperti itu. Jadi mohon maaf tidak bisa bersamai, tapi dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini penataran Iqra untuk Ustadz dan Ustazah kami buka. Selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rani. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Dekan, Bu Dr. Dini Yuniarti dari lokasi pengabdian masyarakat di Desa Ujung Bantul ya. Lalu kemudian Bapak berkesempatan untuk dalam PKM ini adalah Bapak Dr. Aftoni Sutanto selaku Kaprodi ya, MM FEB UAD, lalu kemudian Ibu Dr. Fitrah Adila selaku Sekprodi ya, dan juga anggota PKM, dan satu lagi adalah Bapak Dr. Rairake ya, Setiawan. Kebetulan Pak Dr. ada tugas di Surabaya, insya Allah nanti juga bergabung lewat Zoom meeting ini. Lalu kemudian ada juga peserta dari Malaysia, dari Australia, ya, dan juga dari mana tadi itu ya, lupa saya. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat barokahnya, hidayah dan inayah kepada kita fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Perlu teknik ya, teknik yang secara khusus supaya apa? Efisien dan efektif tercapai tujuan. Tujuannya yaitu apa? Cepat membaca Al-Quran, tidak hanya waktunya saja, tetapi juga bacaannya untuk mengawali menyemangati kita. Di samping Rasulullah juga menyatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rasulullah memberi patokan apa? Sebaik-baik kalian di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat, itu adalah yang mau belajar Al-Quran, ada lagi tambahannya, dan mau mengajarkannya. Untuk supaya semangat bareng ya, itu mari kita senandungkan ya, doa, ini penggalan doa setelah khatam Al-Quran ya. Allahummarhamna bil Quran ya. Ya, jadi baca ya. Ini tulisannya baca terus ya, baca terus a, ba dan seterusnya ya. Tidak
perlu dieja, baca dengan pendek. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Ya, baca terus ya. Yaitu itu ya. Jadi langsung A dicontohkan, A. Tidak boleh A, ba, itu. Salah. Kenapa? Sekali kita tanam yang salah, sulit sekali membetulkannya. Bacanya itu lalu diseret karena jejer 3, maka harus sekali nafas. Itu enggak. Ya. Satu-satu. Ya. Ba, A, ba. Lanjut baru sebelahnya. A, ba, A. Gitu ya. Jadi harus karena A itu mulutnya supaya tepat, makharijul hurufnya itu harus terbuka. A, gitu ya. A, los tidak ada hambatan. A, tidak ada penekanan apapun, ya. Jadi ba, mingkem, ba. Saya kira mudah karena bahasa Indonesia juga ba itu keluarnya sama. Tapi ketukannya, panjang pendeknya tidak bisa dipoles. Ya. Oke. Lalu selanjutnya sampai dengan bawah itu ya. A, ba, a, ba, a, ba. Kalau itu salah, ulang, gitu ya. Jangan sampai dia mengerti bahwa salahnya itu di mana. Oke, kalau perlu halaman pertama karena masih awal itu biasanya semangat ya. Maka yang mau belajar tadi itu diulang lagi gitu ya sampai bagus. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Untuk sa. Oke, untuk bacaan sa itu berdesis kecil saja. Dan itu dilengketkan ya, sa, ya. Lanjut, ba, ta, sa. Oke, bawahnya 1, 2, 3. A, ba, ta. sa. Lanjut, ba, ta, sa. Saya itu kadang-kadang juga, ya Allah, hari ini masih banyak imam itu sholat di masjid itu panjang pendeknya salah, ya. Fasalli li rabbika wanhar. Tapi banyak yang membaca fasalli li rabbika wanhar. Salah, ya. Fasalli itu kalau pendek bacanya itu maka sholatlah. Tapi kalau li-nya dipanjangkan, fasolli, itu perintah hanya untuk perempuan. Maka sholatlah kamu para perempuan. Lanjut, sa. Itu kan? Ba, ja. Pokoknya ingat ya, jangan sampai diseret bacaannya. Satu ketukan selesai. Ya. Satu ketukan selesai. A, ta, ja, sa. Baca. Lanjut di bawahnya. 1, 2, 3. Ba, ja, sa. Ja. Bawahnya. Ja, a, ba. Lanjut. Ja, a, sa. Ya. Paling bawah. 1, 2, 3. A, ya. Terus. Ja. Oke. Diulangi 1, 2, 3. A, ba, ta, sa, ja. Bawahnya 1, 2, 3. Ta, a, ho. Ho, ta, ja. Bawahnya. Ba, a, ho. Lanjut. 1, 2, 3. Ba, ha, sa. Ba, ha, sa. Ba, ha, sa. Ba, ha, sa. Ini untuk membedakan sebetulnya. Ba, ha, sa. Yang bahasa kita itu kan pakai sin ya, pakai s ya.
sa. Ya, kalau kita ngomong pakai bahasa, nanti dikira lebay ya, dikira alay apa? Alay. Alay. Ha? Ha. Sa. Oke. Bawahnya 1, 2, 3. Ha? Ta. A. Ho. Lanjut. Ja. Ha. Sa. Ha, kho. 1, 2, 3. Oke. Paling bawah sama-sama 1, 2, 3. Ha, A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. za, Za. Ba. Ha. zabaha. Ya. Zabaha itu bahasa Arabnya sebetulnya kalau digandeng itu menyembelih. Ya. Artinya menyembelih. Orang tua pun ternyata senang banget. Ya, keberhasilan membaca begitu itu, oh bagus Pak, bagus Bu, bagus ini bisa dilanjut, senang banget itu, berbinar-binar itu ya. Kenapa? Karena gurunya mengapresiasi, itu ya. Jadi memberikan penghargaan, itu ya. Sekalipun kadang-kadang kita rasa janjane ya masih ada yang salah tadi itu, masih dipanjangin tadi itu ketahuan sebetulnya gitu kan. Tapi jangan terlalu sering diungkap. Orang terlalu sering disalahkan, itu enggak enak betul perasaannya. Sekarang baris bawahnya, 1, 2, 3. Za. Ha. Da. Da, ya. Oke, lanjut. Sa. Itu kata Jawa itu bintangnya pindah. Ulangi. Ringan. 1, 2, 3. Ja. A. Ho. Lanjut. Za. Da. A. Za. Bukan ja lo ya. Za. Da. Za. Ya. Da. Za. Aku ngecek sopo sing 1, 2, 3 paling bawah bareng. Tuh 2, 3. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ho. Da. Za. Ro. Za. Begitu udah lanjut, A-nya kepanjangan. A, ba. Gitu ya. Bata saja ho. O da da ro za sa. Lanjut. Ko. Ho da da ro za sa sho. Ko, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. So, go. Ulangi. Terus, go. Go. Oke. Tidak pakai kayak orang Sunda. Jadi langsam ya. Belakangnya itu langsam. Ya, so, go. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. Da, ro. Sa. Sha. So. Go. Oke, lanjut. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. Da, Za. Ro. Za. Sa. Sha. So. Do. Po. oke. 3. A. 1, 2, 3. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. Da. Bawahnya dibaca 1, 2, 3. Qalaba. Lanjut. Ja'ala. Oke, lanjut. Khazaqo. 1, 2, 3. Aghfaqala. Ma. Ulangi 1, 2, 3.
Wa ini juga bahasa Indonesia sama, jadi ya, kacek ya. Paling bawah dibaca 1, 2, 3. Paling bawah 1, 2, 3. Ringan ya. Halaman berikutnya latihan. Ini itu adalah namanya pelanyahan ya, dilanyahkan. Ini halaman 30 ya. Ingat halaman 30 harus sudah bisa membedakan. Halaman 31 ya. Apa namanya? Ini penilaian ya untuk buku 1 jika belum mahir ulangkan sehingga lancar. Ya ini Nara Pegon ini ya. Jadi ini penilaian untuk buku jika belum mahir ulangkan sehingga lancar ya. Ini kenapa? Karena ini dasar sekali. Kalau masih dipanjang-panjangkan berarti nanti dibawa terus gitu ya. Bapak Ibu sanggup? Insya Allah. Di hari di alam kubur hingga akhir akhirat mendatangi kita memberi syafaat di ashabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran baik setelah kita dicabut hingga nanti ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Khaliq untuk ilmunya. Kami persilakan pasang muka paling cantik dengan senyum paling indah. Dihitungi Bu Rani. Saya hitung ya dari slide yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, geser ke slide yang kedua. Admin, kami persilahkan. Kita hitung kembali, nggak tahu kita dapat jatah slide pertama atau kedua ya. Pokok semua senyum aja. 1, 2, 3. Oke, baik. Umi Nisa, kami persilahkan untuk teknis pembagian door prize-nya seperti apa? Ada berapa? Bisa dibagi dulu bocorannya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi kehadiran Anda pada acara program pengabdian kepada masyarakat PKM tingkat internasional dosen dan mahasiswa AMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang bermitra dengan PCIA Hong Kong dan juga Taiwan dalam judul Penataran Iqra bagi calon ustadz ustazah pembelajar baca Al-Quran di Hong Kong dan Taiwan. Sampai bertemu kembali di pekan depan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini bisa memberikan satu kemanfaatan bagi kita dan tentunya juga bagi umat yang berada di sekeliling kita. Kita tutup bersama dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rani Albani selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada yang salah atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.